Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan urusan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore ini sekalian mau riding, gua mau review salah satu aparel motor juga nih. Hoodie zipper gitu deh, dari brand 119. Nih gue kasih racun nih. Ini cocok banget buat kaum mendang-mending asli teman-teman. Kalau yang review yang jaket Rabbit and Wheel Street tahun kemarin bilang kemahalan bang. Ya gue emang kalau untuk apa ya, kayak kelas-kelas mayoritas di Indonesia emang rada mahal ya. Nah ini ada nih harganya yang menurut gue itu worth it banget teman-teman buat dibeli. Tunggu nih, ada truk mau ngapain nih? Brand 119 ini apa ya, kalau menurut gue ini underrated banget ya. Maksudnya gue aja jujur baru denger ya beberapa bulan kebelakangan inilah, semenjak gue mulai melek kayak aparel motor, kayak equipment atau gear motor yang proper. Gue mulai beberapa bulan ke belakang tuh gue searching hoodie motoran, keluarlah brand 119. Jadi mulai tahu gue sedikit banyak gitu. Tapi kalau 119 ini kalau gue lihat ke belakang ya, ini banyak juga. Maksudnya dia dikenal di kalangan anak-anak supermoto trail kayak gitu. Mohon maaf kan karena gue baru karena jujur gue mulai melek kayak brand-brand motor itu setahun kebelakangan ini teman-teman, mulai memperhatikan kayak gear yang gue pakai yang proper gitu. Kalau zaman dulu ya udahlah, gue nggak pernah mikirin merek apa gitu. Kalau sekarang udah kayak mau bikin apa ya, kayak yang proper lah, kayak hoodie yang khusus motoran gitu. Back to hoodie zipper dari 119 ini. Ini tipenya The Elite hoodie zipper teman-teman. The Elite lah, Elite. Dari bentuknya hoodie, ada zippernya resleting. Zippernya ini dari YKK. Cakep sih. Lalu bahannya itu paduan antara mesh sama cotton fleece. Nah ini meshnya cotton fleece yang bawah cotton fleece pada umumnya ya teman-teman ya. Enak, kayak lemes gitu, lentur, dipakainya ringan gitu. Kalau yang Triton yang sebelumnya yang gua review itu bahannya rada kaku dan sedikit berat gitulah. Dan lebih tahan angin tuh yang Brazilian fleece. Kalau ini tentunya ya sebagaimana fleece cotton, dia tuh masih masuk angin sedikit gitu. Ditambah lagi atasnya ini ada mesh, dan di balik bahan meshnya ini dia tuh kayak ada bahan fleece juga gitu, cotton fleece juga. Jadi nggak yang blast angin masuk banget gitu, nggak ada ketahannya. Dan menurut gua ini keren asli buat yang suka simple ya. Kayak di sini ini ada kayak logonya, ikonnya 119 nih di belakangnya. Ini keren sih buat gua nih asli. Lalu di belakangnya ada tulisan 119 juga di belakang bahan meshnya di bagian punggung. Lalu ada kayak titik koordinat gitu, kayaknya di Bandung gitu. Karena 119 ini brand lokal ya, dari Bandung teman-teman. Lalu yang gue suka juga nih kayak sablon-sablonan yang garis kanan kiri gitu. Ini bentuknya reflektif sifatnya teman-teman ya, nyala gitu. Kalau lagi malam kena sinar dia nyala. Lalu tentu saja karena hoodie ini untuk motoran, dia udah protektor ready teman-teman. Di bagian punggung, pundak sama siku itu udah ada slot buat protektornya. Ini yang gua pakai lagi nggak pakai protektor teman-teman, karena jujur gua kayak belinya gitu nggak include protektor gitu, karena di rumah gua udah banyak banget protektor, dari jaket yang Respiro ya kan. Pokoknya, dan dia slot protektornya itu universal ya teman-teman ukurannya. Jadi protektor apapun kayaknya yang beredar di pasaran sekarang itu bisa dipakai, dan tentunya bisa lepas pasang gitu. Lalu minusnya buat gua ya karena di bagian dada dia belum ada nih slot buat protektornya teman-teman. Jadi protektornya itu cuman khusus pundak, siku sama punggung doang. Kalau dada belum ada, tapi ya udahlah ya, karena jujur gue pribadi kalau buat daily
atau buat touring juga gue jarang banget gue pakai gitu, yang protektor dada ya. Lalu dari segi keademan ya jujur ademan ini dibanding yang Triton ya, yang RNW. Kalau RNW itu bahan Brazilian fleece-nya tahan angin banget asli. Beda peruntukan sih ya teman-teman ya. Kalau yang RNW kayaknya buat touring-touring menengah ke atas itu masih oke banget gitu, karena bahannya lumayan protek kepada angin juga. Kalau ini kayaknya buat daily aja. Ya paling buat menengah lah, dari dekat ke menengah buat harian atau buat ke puncak gitu. Karena ini angin masih masuk banget. Enaknya apa? Ya adem kalau buat harian. Tapi buat perjalanan jauh ke Cirebon pakai ini kayak masuk angin deh. Lalu poin berikutnya yang gue suka juga, dia tuh bagian sleting atasnya tuh sampai atas, sampai bawah dagu loh. Ini bisa gue fullin ke atas teman-teman. Nah tuh, jadi ini nutup banget leher, nggak kena angin. Cuman minusnya kita nunduk agak ketekan gitu. Tembolok apa ya? Lak-lakan kita kayak ketekan. Lalu minus berikutnya nih ada sedikit sih. Dia tuh kayak bagian pergelangan tangannya, ribnya itu terlalu lebar. Kalau buat gue nih, tinggi gue 183, berat gue 97. Gue pakai ini size XXL teman-teman. Kalau untuk bagian kayak dada, kalau gue pakai protektor, atau punggung gue pakai protektor, siku dan pundak itu aman ya, nggak ngepres banget gitu. Dia tuh fitmentnya kayak hoodie kayak pada umumnya lah, kayak agak lebar gitu bagian sininya. Tapi ngelebar juga di bagian rib sini nih teman-teman nih. Rib lengan, pergelangan lengan itu ngampleh banget asli, kayak kegedean diameternya. Ini gua custom ya teman-teman, ke tukang jahit dengan biaya 15.000 gua custom. Di pergelangan lengannya juga gua agak kecilin sedikit biar nggak terlalu dombrang. Ini di bagian lengan ini tuh jadi kan agak sedikit nyengkram gitu ya ribnya ya ke lengan gua. Yang ini nih teman-teman nih, rib nih udah pas sekarang, nggak kedombrangan. Soalnya kalau kedombrangan, kalau lagi riding kayak gini angin masuk banget gitu ke dalam, ke sini nih, ke ketek. Lalu hoodie ini termasuk worth to buy banget buat gue. Kenapa teman-teman? Karena harganya tanpa protektor ini 400.000, 405.000 lah. 400.000 lebih 5.000. Kalau include protektornya di harga 5,5 apa 600 gitu, gue lupa. Berarti nambah sekitar 200-an ya kalau full protektor gitu. Kalau saran gue sih kalau mau murah ya, belinya yang tanpa protektor yang kayak gini aja. Lalu beli protektor universal tuh murah, cuman 25.000-an. Kayak siku 25.000 sepasang, pundak 25.000, punggung 25.000. Ya paling cuman habis berapa tuh? 75.000. Oh macet sekali. Kita belok kiri aja. Jadi menurut gue ini hoodie ini udah cukup proper juga ya buat motoran ya, buat harian, buat sunmori. Ya buat harian kita lah, sampai kayak jarak-jarak ke menengah ini masih oke banget dipakai teman-teman. Tambah lagi dari segi keamanannya juga udah ada protektor di punggung, pundak, dada nggak ada, siku. Udah oke lah ya. Dan desainnya kalau buat yang suka simpel-simpel, terlebih lagi yang buat suka warna hitam gitu kayak gua, wah ini cocok sih. 400.000 dapat hoodie keren kayak gini teman-teman. 119. Ya adem banget asli. Buat harian jos jis lah pokoknya. Ya jadi gimana nih menurut teman-teman, apakah worth it dengan harga 400.000? Oh iya gue lupa jelasin, ini bagian cotton fleece-nya, yang bagian hoodie-nya nih yang bawah yang cotton fleece, ini lumayan tebel ya teman-teman. Kalau gue rasa ini lebih dari 330 GSM ya, tapi ini hanya perkiraan gue doang ya. Karena ini lumayan tebel, tapi nggak gerah ya, bahan fleece gitu ya, masih nggak, dia kan nggak nahan angin gitu, masih enak lah gitu. Pada umumnya lah hoodie-hoodie pada umumnya bahan fleece-nya lumayan tebal. Dan bagian meshnya ini di dalamnya, di baliknya itu ada kayak ini lagi,
bahan fleece juga, cuman yang tipis gitu, nggak kayak yang ini. Kalau ini kan tebal nih. Dipakainya tentu aja nyaman. Ini kemarin gue sempet tes, gue pakein protektor dari Respiro bagian pundaknya sama siku. Oke, bisa kepasang. Mungkin kalau buat jarak menengah agak jauh gitu, pasangin protektor beres, keamanan dapat, kenyamanan dapat. Dan ini menurut gue teman-teman ya, ini hoodie yang ada protektor yang paling murah sih setahu gue ya. Ingat ya, sekali lagi setahu gue ya. Karena gue ngelihat kayak dari jaket hoodie zippernya SR Project itu harganya udah 700 ke atas. Pada umumnya sih di 700 ke atas sih harga-harganya ya. Kayak Respiro juga baru ngeluarin hoodie protektornya, harganya 1,1. Pro Street juga lagi ngetren nih sekarang nih hoodie zipper yang pakai protektor. Karena ada beberapa kelebihan bagus pakai protektor teman-teman. Terlebih lagi buat teman-teman yang badannya kurus gitu. Kalau pakai protektor pundak, siku, kayak punggung, dada, yang nomor satu itu safety jelas. Lalu yang kedua bisa bikin badan kalian lebih tegap, lebih berisi gitu. Kayak lebih keren aja dilihatnya gitu. Makanya sekarang lagi eranya protektor ya. Ya kayak gitu, dan ini menurut gue ini yang paling murah loh, cuman 400.000. Kita bisa beli tanpa protektor 400.000 atau full dengan protektor itu dengan harga 600.000. Ini worth it lah dibanding kayak merek-merek lokal lainnya juga yang hampir ngejualnya sekarang udah di atas 700 gitu. Rabbit TNW sudah sekitar 1 jutaan semua produknya. SR Project udah di atas 700, ada yang 800 sampai 900 gitu. Pro Street juga di harganya di atas 700. Ini doang yang harga 400.000. Udah ready slot intercom. Atau kalau mau yang full sama protektor, ngapa jadi intercom sih? Yang udah kalau mau full yang sama protektor tuh dengan harga 600 itu udah termasuk murah juga sih ya, kalau dibanding brand-brand lain. Mobil enak banget parkir. Ngantri sih ngantri, cari parkiran gitu loh. Ya udah, oke deh teman-teman, sampai sini dulu aja racun sedikit nih buat kalian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari aparel motor dengan harga mendang-mending gitu ya kan. Makanya ini cocok buat kaum mendang-mending ya. Proper buat motoran, buat touring menengah, asik lah pokoknya. Udah aman juga. Hoodie zipper The Elite dari 119. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sehat-sehat semuanya ya.